Apakah boleh kita menjadikan itu sebagai syarat dalam pernikahan? Apabila syarat tersebut tidak melanggar hukum Islam, ya, tidak melanggar hukum Islam, kemudian dia diperbolehkan, maka sah syarat itu kita letakkan baik secara formal ataupun non formal. Formal dalam artian umpamanya nanti kita tulis dia, atau hanya di majelis tidak tertulis. Dan ini pernah disyaratkan oleh siapa? Fatimah. Dan ini menjadi sumber hukum. Fatimah itu mensyaratkan sesuatu hal yang boleh, ya, karena poligami kan dalam Islam boleh. Tapi perkara yang boleh ini dia mensyaratkan kepada suaminya, calon suaminya Ali bin Abi Thalib, bahwa apabila Ali bin Abi Thalib ingin menikahi Fatimah, maka syaratnya adalah tidak berpoligami. Dan itu di dalam sejarah disebutkan Ali bin Abi Thalib mensetujui itu. Nah, sehingga kalau kita letakkan itu menjadi syarat, diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah ada landasan hukum, ya, yang dilakukan oleh orang terbaik di zaman dahulu. Kalau seandainya itu tidak diperbolehkan, Nabi pasti akan melarangnya. Nah, jadi pertanyaannya apakah boleh atau tidak? Boleh. Lalu gimana seandainya dilanggar oleh pihak laki-laki atas syarat tersebut? Ini syarat tersebut. Apakah pernikahannya dengan perempuan lain sah dalam aturan agama? Adapun undang-undang positif saya nggak tahu ya. Ini saya bicara dengan agama dulu. Apakah sah dalam pandangan agama? Sah dalam pandangan agama. Hanya saja laki-laki ini disebut dalam bahasa Arabnya nukul. Bahasa kita nakal. Nukul. Nukul itu dia melanggar janjinya. Dalam kaidah hukum fiqh disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Kewajiban seorang muslim itu menepati syarat-syarat yang sudah disepakati. Apabila dia melanggar syarat itu, maka berdosa. Adapun akad berikutnya tetap sah, tapi dia berdosa. Nah, jadi akad berikutnya tetap sah, tidak bisa dikatakan, oh berarti dia berzina dengan perempuan itu. Tetap, nggak bisa. Ya, sah akadnya kalau memang dijalankan dengan syarat-syarat sebagai ada wali, ya, kemudian ada saksi, ada ijab kabulnya, gitu. Apabila itu terpenuhi, tapi dia berdosa. Nah, bagi seorang wali boleh mensyaratkan itu kepada calon menantunya, ya, boleh mensyaratkan. Seandainya dia melanggar, maka dia berdosa. Kecuali kalau sigoh, ya, sigoh taklik itu sigoh ta'lik. Sigoh ta'lik itu begini. Dia menjadikan syarat. Apabila kamu melanggar syarat ini, maka jatuhlah talakmu. Maka di sini namanya sigoh. Sigoh itu adalah kesepakatan atau ucapan yang ditaklik yang ada kaitannya gantung. Apa taklik itu adalah kalau dilanggar maka jatuh hukumnya. Ya. Kalau disepakati bahwa apabila kamu melanggar syarat ini, maka jatuh talakmu. Maka kalau dia langgar, jatuh talaknya. Gitu ya. Sama seperti sigoh-sigoh taklik yang lain. Seperti kalau kau meninggalkan dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut dan istrimu tidak redha, kemudian dia datang ke kantor pengadilan agama dengan membayar sekian, apabila disebutkan tertentu, maka jatuhlah talak. Dan itu disepakati oleh si calon suaminya, maka nanti kalau itu terjadi, jatuh. Gitu ya. Jadi pertanyaan Bunda tadi, apakah boleh kita jadikan syarat? Boleh. Tapi kalau akad berikutnya, apakah sah atau tidak? Tetap sah. Hanya dia berdosa. Gitu. Kalau itu dijadikan sebagai salah sigoh ta'lik, sebagai kalau dilanggar akan jatuh talak, maka jatuh. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Betul. Jadi kalau dia, nah kalau kamu langgar itu, kalau ada kifaratnya,
tebusannya, maka wajib. Nah, dalam hal itu pihak yang berwenang kalau dalam hukum Islam, maka qadhi, ya, hakim menuntut yang bersangkutan untuk membayar kifarat tadi. Gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Meletakkan itu sebagai syarat diperbolehkan. Ya. Dasar hukumnya Fatimah pernah mensyaratkan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, Bunda silakan. Hmm. 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 Ya. 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 Hmm. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Kalau memang itu menjadi syarat dan disepakati, berlaku ya. Berlaku. Ya, umpamanya ini ada tadi menikah. Kemudian si calon istri sebelum akad nih minta perjanjian dan itu tertulis, ya. Kemudian ada saksi, ada notaris bahwa siapa yang selingkuh. Nah, hati-hati nih selingkuh dengan umpamanya menikah. Saya nggak kira ini selingkuh itu udah dosa. Ya, siapa yang umpamanya dia menikah, suaminya ini menikah, walaupun dengan akad yang sah, tanpa sepengetahuan istri, maka kalau itu dilanggar, maka semua aset yang ada untuk pihak istri dan itu disepakati oleh si calon suami tadi, maka berlaku dalam hukum Islam. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus tepat dengan janjinya. Dan memberikan syarat seperti itu boleh. Diperbolehkan. Gitu. Nah, kalau dia tidak menginginkan syarat itu, ya udah dia nggak mundur. Ya kan? Atau kemudian dia bergeni, gini aja, masa kamu syaratin saya begitu sih umpamanya, ya kan? Kita kan nggak tahu yang apa terjadi. Pokoknya hari ini kamu, selamanya kamu umpamanya. Kemudian lulu perempuannya, ya kan? Dan tidak meletakkan syarat itu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu sudah disyaratkan di awal, apakah boleh diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya. Nah, kalau itu dilanggar, maka dia berdosa. Ya. Ya. Mm-mm. Ya. Nah. Ya. Iya. Baik. Ya. Baik. Tapi kalau dia nggak mau apa? Dia mengatakan saya nggak mau seperti itu. Apa jawaban si istri? Saya tahu dulu. Berarti berdosa istrinya. Nggak boleh. Kalau ingin meletakkan di awal. Kalau seandainya rumah tangga sudah berjalan, kemudian kalau kamu selingkuh, kalau selingkuh ini kan haram. Saya nggak ingin katakan selingkuh. Kalau kamu nikah lagi, kalau kamu nikah lagi tanpa sepengetahuan saya, maka semua harta untuk saya. Terus suaminya bilang, enggak mau dong. Dia enggak mau. Kalau kamu enggak mau, kita cerai. Berdosa. Anda berdosa. Enggak boleh seperti itu. Kalau mau tadi di awal tuh boleh. Karena enggak ada ikatan. Gitu. Kalau di pertengahan udah berjalan, kemudian dia menikah, umpamanya. Pertama, karena dia menikah itu dalam Islam diperbolehkan.
Ya, jangan kemudian ini kan bicara tentang bagaimana hak perempuan dijaga. Kok seperti ini? Islam itu tidaklah meletakkan sebuah hukum melainkan untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Maka kalau dia mensyaratkan, ya, di tengah perjalanan rumah tangganya karena suaminya menikah lagi, kemudian dia mensyaratkan, kamu harus berjanji untuk meninggalkan perempuan itu. Kalau enggak, semua harta buat saya, umpamanya. Dia panggil notaris semuanya. Dan suaminya enggak mau, maka itu hak dia. Enggak boleh dipaksa. Kalau kemudian, kalau kamu enggak mau, saya minta cerai, umpamanya. Dia berdosa. Enggak boleh. Ya. Solusinya gimana? Ya. Solusinya. Bukankah solusi yang diinginkan seperti apa? Sekarang saya bertanya, solusi yang diinginkan seperti apa? Solusinya adalah dia tetap sebagai suaminya. Katakanlah, tapi saya nggak inginkan Bunda sebagai contoh ya. Tapi sebagai contoh aja. Gitu. Tetap dia itu adalah suaminya Bunda. Walaupun dia punya istri yang berikutnya. Yang Bunda nggak inginkan. Karena dia nggak pernah bilang, nggak ngasih tahu, tiba-tiba dia punya cabang. Ya, pos 2. Itu tidak akan mengurangi kedudukan sebagai seorang istri. Kan tetap sebagai seorang istri dimuliakan oleh Allah. Untuk dinafkahi. Nggak boleh untuk tidak dinafkahi. Tetap dinafkahi zahir ataupun batin. Ya. Adapun kemudian saya khawatir nanti. Apa yang dikhawatirkan? Harta suami saya akan berkurang. Apa enggak kita minta sama Allah? Apa yang kita harus khawatirkan? Apa yang harus khawatirkan? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan keridhaan kita, dengan kesabaran kita? Wa Allah fi khairan katsira. Kan saya sebutkan tadi. Coba dibalik. Kalau kamu mendapati sesuatu yang tidak baik pada istrimu, ketahuilah di situ ada kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau mendapati sesuatu yang tidak baik pada suamimu, ketahuilah di situ ada kebaikannya. Mungkin sebagai ujian. Ya. Ya. Adapun seandainya nanti dia tidak menunaikan hak-haknya, baru kita kemudian melangkah ke berikutnya. Boleh kita meminta bahwa kami ingin pisah. Kenapa? Karena tidak menunaikan kewajibannya. Kami tidak mendapatkan hak kami. Tapi kalau dia masih memberikan ya nafkah, kewajibannya masih dia tunaikan, maka nggak boleh. Ya. Kecuali dia setuju, umpamanya. Kamu setuju? Oke, nggak masalah. Dia setuju umpamanya, maka boleh. Kalau dia nggak setuju, lalu kemudian Bunda menekan dia, kalau begitu saya ingin pisah, berdosa. Berdosa. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa kalau setuju. Tapi kalau umpamanya setujunya itu karena diancam, saya pokoknya mau cerai, nggak boleh. Ya. Wah, ini kenapa pada dia begini nih? Saya diserang sendirian. Ya. Dalam hal ini saya hanya menjelaskan hukum, tidak membawa karena saya sebagai laki-laki enggak sama sekali. Ya, saya menjelaskan hukum. Ya, karena saya sebutkan tadi bahwa bisa jadi Allah muliakan perempuan dengan dia diposisikan oleh Allah untuk taat kepada Allah, redha terhadap suaminya, bukankah nanti dia yang didahulukan oleh Allah? Silahkan kau masuk surga lewat mana saja yang kau inginkan. Kenapa harus kemudian kita merasa tersakiti? Walaupun tersakiti, tapi kita memilih untuk bersabar, ikhlas redha dan tetapan Allah. Kalaupun saya harus mengambil sebuah sikap, ambillah cara yang dibenarkan dalam Islam. Kalau kita nggak redha, nggak ikhlas, ada caranya. Tidak dengan apa yang dilarang dalam Islam. Gitu. Seandainya dia kekeh kemudian, kasus tadi saya nggak mau. Saya nggak mau pisah sama kamu dan saya nggak mau pisah sama dia, gimana dong? Ya, kamu belahan hati saya, dia juga belahan hati saya, gimana? Ya, umpama, ya. Sakitnya di sini, sakitnya itu akan dibayar oleh Allah nanti. Emang yakin dengan sholat bisa masuk surga? Dengan sedekah bisa masuk surga, dengan puasa bisa masuk surga. Mungkin dengan ikhlas redha-nya seperti itu Allah angkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Seberapa lama? Apa yang kita khawatirkan? Oh, harta buat anak-anak, Allah yang menjamin. Enggak akan
ketika akan meninggal seseorang sehingga dia mendapatkan seluruh rezekinya. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah takut. Kenapa? Karena apa yang sudah dicatatkan untukku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Ya. Yang terpenting adalah man amila salihan. Kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Gitu ya. Dan tidak semua mendapatkan kasus seperti itu. Kalau seandainya terjadi pada diri seseorang dalam rumah tangga, berarti itu sebagai ujian cobaan yang akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi roman-romannya di sini enggak ada, insyaallah. Ah, lagi cerita mungkin ada teman yang enggak begitu gitu. Nah, ya, gimana? Tak dulu, selingkuh dulu ya. Bedakan nih selingkuh, karena terminologi selingkuh itu berarti bahwa dia dengan perempuan lain yang bukan dengan akad yang syar'i. Nah, kalau dia selingkuh dia berdosa. Bahkan ini kita sebagai istri itu punya hak untuk menuntut. Beda ketika dia poligami, menikah lagi. Jadi bedakan ya istilah itu. Nah, ya, ya, ya. Iya. Ada, nggak harus poligami dan selingkuh, Bunda. Tar dulu. Ya, kita luruskan dulu. Umpamanya, iya, entar saya contohkan dulu ya. Umpamanya laki-laki tiba-tiba dia poligami kan. Dia bilang sama ada perempuan yang dia suka umpamanya. Dia bilang, "Itu anak siapa?" Dia datang ke rumah walinya perempuan itu. Datang baik-baik. Kemudian, karena perempuan juga baik-baik umpamanya. Kemudian, saya mau nikahin anak Anda. Kemudian dinikahkan secara syar'i. Tanpa dia selingkuh, nggak pernah melakukan apa-apa. Berarti dia poligami dengan cara yang syar'i, dalam artian dia akad dengan benar. Ya, akad dengan benar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maksudnya gimana, Bunda? Ya. 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 Iya, iya. Iya, nggak boleh. Iya. Enggak. Yang harus disehatkan adalah iman. Kalau sudah yakin dengan menjaga keimanan kepada Allah, itu adalah takdir. Kan ujian itu bukan hanya lewat situ saja, Bunda. Bukankah ujian itu banyak bentuknya? Kalau kemudian karena ujian yang beda seperti itu, kemudian kita nggak tenang, berarti kita nggak rela dengan ujian tersebut. Nah, sekarang kasusnya adalah mungkin dia diuji lewat kasus tadi. Nggak boleh dia minta cerai. Walaupun seperti itu. Kecuali nanti, ada nggak hak perempuan untuk boleh cerai? Minta cerai? Boleh. Kapan kasusnya? Kan dia baru nikah nih. Lihat bagaimana dia berlaku terhadap keluarganya. Dia berlaku adil atau tidak. Oh, ternyata Bunda inventaris tuh. Catat. Hari ini, bulan ini, dia tidak berbuat adil. Setelah dia tahu perkara-perkara yang suaminya tidak berbuat adil, maka boleh kemudian dia datang ke hakim. Dia datang ke pengadilan dengan catatan tadi. Ini adalah bukti bahwa suami saya tidak berbuat adil. Saya sebagai perempuan punya hak, sebagai istri punya hak. Boleh seperti itu. Ya, tapi ketika baru dia menikah kemudian saya mau cerai karena kamu berpoligami umpamanya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Nah. Baik. Ya. Baik, kalau itu terjadi sejak batas mana? Seandainya dia pernah melakukan ya perselingkuhan, baru kemudian dia nikahi, maka dalam hal ini seorang istri karena suaminya telah berbuat dosa, ada hak bagi seorang istri untuk dia minta itu. Ya. Ini kalau seandainya suami
berpoligami dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan perselingkuhan, ya dengan cara yang benar-benar dia menikahi, maka seorang istri nggak boleh. Berarti istri tadi minta perceraian tadi karena ada dosa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau itu terjadi, maka dia punya hak. Karena hak dia adalah termasuk dia menginginkan suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, yang bisa mendidik dia. Tapi itu enggak terjadi, maka diperbolehkan. Nah, seandainya enggak, saya mau pertahankan, tetap Anda enggak boleh nuntut. Dia, saya ingin perbaiki, saya ingin perbaiki, saya ingin perbaiki. Berarti tetap dengan itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Inilah sebatas yang saya baca, pengetahuan yang saya pahami dari semua literatur tentang bagaimana hak seorang istri dan kewajiban seorang suami. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Tidak, saya berbicara menjawab bukan karena saya sebagai laki-laki, begitu juga Bunda bertanya pengen jawaban berdasarkan saya ingin dibela, enggak. Tapi ada dasar syariat. Karena ucapan saya pun akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan karena audiensi saya perempuan. Oh saya, oh boleh. Wah, boleh minta cerai, nanti banyak yang minta cerai dong Bunda. Ya, bukannya Bunda, kan nanti ini di YouTube. Oh, boleh katanya. Ustadz itu boleh. Ya, terpengaruh dari ceramah saya kan? Boleh, 2, 3 boleh. Bagaimana boleh satu aja. Kalau masalah poligami panjang, panjang sampai jam 12 ya. Ya. Baik. Pertanyaan ini sering saya dapatkan. Kita bicara tentang hukum asal dulu. Hukum asalnya adalah boleh tanpa minta izin. Itu hukum asal. Tapi hukum asal ini bukan kemudian menjadi dalil kemudian, oh saya sebagai suami nggak perlu minta izin. Tidak. Tujuan berumah tangga dari kitab-kitab yang saya baca adalah pertama, di antaranya al-insijam. Insijam itu adalah mencari kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kalau itu salah satu tujuan yang diletakkan oleh para ulama, kemudian kau melakukan tindakan yang merusak tujuan itu, maka hindari. Maka hendaknya seorang laki-laki kalau berniat melakukan itu, dia harus izin kepada istrinya. Gitu. Tapi ingat hukum asalnya. Kalau seandainya hukum asal itu kita gunakan untuk apa? Kalau seandainya itu terjadi, sudah terjadi, maka sah akadnya. Karena itu hukum asal. Bagi yang belum, baru niat-niat. Baru niat-niat, ingat. Jangan jadikan itu sebagai pegangan bahwa tanpa izin pun boleh. Enggak. Ingat tujuan pernikahan. Bukankah tujuan pernikahan itu adalah insijam, mencari kebahagiaan. Kalau sekarang kemudian kau mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri, dianggap untuk mencari kebahagiaan di luar sana dengan menikah lagi, sedangkan rumah tangga yang dia bangun, ya, menjadi rumah tangga yang tidak hadir kebahagiaan, maka tidak boleh dia lakukan. Gitu. Ya. Tapi hukum asalnya menurutnya tetap sah pernikahan seseorang, ya, tanpa meminta izin kepada istri pertamanya. Nah, terkadang orang-orang yang kemudian meletakkan hukum, ya, menjadikan syarat tadi, syarat bahwa kalau ingin menikah lagi syaratnya adalah atas izin istri. Yang pertama, ya landasannya tadi karena tujuan pernikahan. Ya, boleh dia meletakkan umpamanya nih dibuat oleh yang berwenang bahwa apabila seorang laki-laki ingin berpoligami, maka syaratnya adalah dia harus minta izin kepada istri pertama. Dibuat syarat itu boleh karena melihat tadi kemaslahatannya. Masya Allah. Ini larinya ke poligami. Ya. Iya, betul bagus. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah. Kalau ada yang khilaf dan salah itu dari pribadi saya. Kepada Allah saya minta ampun. Kepada para jamaah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Barakallah.